Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok kami akan mempresentasikan review jurnal MSDM Internasional. Sebelum kami memulai, kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Yang pertama, saya sendiri Ahmad Firdaus. Yang kedua ada Ajis Agung Pratama. Yang ketiga ada Muhammad Alfiansah. Lalu selanjutnya judul adalah analisis dampak globalisasi terhadap perdagangan internasional. Selanjutnya nama jurnal itu Jurnal Ekonomia, volume dan halaman. Volume 9, halaman 49 sampai 57, tahun 2019. Penulis ada Mustaryati Hini Hermala Dewi. Reviewer yang pertama Ahmad Firdaus, yang kedua Ajis Agung Pratama, yang ketiga Muhammad Alfiansah. Tanggal 30 November 2021. Abstrak. Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui dan menjelaskan analisis dampak globalisasi terhadap perdagangan internasional. Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui analisis dampak globalisasi terhadap perdagangan internasional. Penelitian ini merupakan penelitian normatif atau studi kepustakaan, yaitu dengan menelaah berbagai literatur dengan teknik analisis data kualitatif, yaitu dengan cara menguraikan data secara bermutu dalam bentuk kalimat serta pernyataan untuk mempermudah membaca dan memahami data. Hasil analisis dapat diketahui faktor yang berpengaruh terhadap perdagangan internasional dan dampak globalisasi terhadap perdagangan internasional. Di antaranya kehadiran multinational corporation atau MNC yang berperan penting dalam perdagangan internasional dan investasi dunia, serta dapat diketahui dampak baik yang bersifat positif maupun negatif perdagangan internasional. Bisnis internasional mengacu pada berbagai aktivitas yang tercakup dalam menjalankan transaksi bisnis melalui batas-batas negara. Bisnis ini menjalankan pendekatan menyeluruh untuk operasi perusahaan besar dan kecil yang terlibat dalam bisnis mancanegara. Salah satu perkembangan ekonomi yang paling signifikan adalah meningkatnya untuk mempertahankan daya saing dalam periode yang dinamis dewasa ini. Internasionalisasi bisnis bahkan meningkat pada skala global. Perusahaan-perusahaan terkemuka di seluruh dunia mengalihkan perhatiannya pada bisnis internasional. Globalisasi merupakan proses kegiatan di berbagai sektor, di mana negara-negara di seluruh dunia menjadi suatu kekuatan pasar yang semakin terintegrasi, yang tidak dibatasi oleh batas teritorial suatu negara. Memasuki era globalisasi berdampak pada semua aspek kehidupan, baik di bidang sosial, budaya, teknologi, politik. Bahkan dampak yang paling dirasakan adalah globalisasi bidang ekonomi, di mana dampak tersebut bisa berdampak positif maupun negatif. Ya, selanjutnya tujuan penelitian. Yang pertama, untuk mengetahui dan menjelaskan faktor yang berdampak terhadap perdagangan internasional. Yang kedua, untuk mengetahui dan menjelaskan dampak positif dan negatif globalisasi di bidang ekonomi. Selanjutnya, ada metode penelitian. Analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis kualitatif, yaitu dengan cara menguraikan data secara bermutu dalam bentuk kalimat serta pernyataan untuk mempermudah membaca dan memahami data. Hasil: globalisasi berlangsung di segala lapisan kehidupan masyarakat, meliputi aspek ideologi, politik, ekonomi, budaya, sosial, bahkan aspek pertahanan dan keamanan. Teknologi informasi dan komunikasi adalah faktor pendukung utama dalam globalisasi. Dewasa ini perkembangan teknologi begitu cepat sehingga informasi dengan mudah dapat diperoleh dan disebar ke seluruh penjuru dunia. Oleh karena itu, globalisasi tidak dapat dihindari kehadirannya, termasuk di negara-negara berkembang, Indonesia pada khususnya. Kehadiran globalisasi tentu mempunyai dampak bagi kehidupan suatu negara, baik itu dampak positif maupun negatif. Dampak globalisasi di bidang kehidupan manusia meliputi kehidupan politik, ekonomi, ideologi, sosial, budaya, dan pertahanan, keamanan yang akan berdampak terhadap nilai-nilai nasionalisme suatu negara. Sedangkan globalisasi di bidang ekonomi pada saat ini memacu pertumbuhan ekonomi dunia. MNC berperan penting dalam pasar global dan investasi dalam pasar global. Kesimpulan, keanekaragaman kondisi produksi, keanekaragaman faktor produksi menunjukkan potensi faktor-faktor produksi yang dimiliki suatu negara.
Contohnya, Indonesia mempunyai potensi untuk memproduksi barang-barang hasil pertanian. Dengan kata lain, melalui perdagangan suatu negara dapat memperoleh barang yang tidak dapat dihasilkan oleh negara sendiri, menghemat biaya produksi atau spesialisasi perdagangan internasional memungkinkan suatu negara memproduksi barang dalam jumlah yang banyak, sehingga hasil menghasilkan increasing return to scale, atau biaya produksi rata-rata yang semakin menurun ketika jumlah barang yang diproduksi semakin besar. Artinya jika suatu negara mengkhususkan atau spesialisasi barang tertentu dan mengekspornya, tentu saja biaya produksi barang akan turun. Sedangkan dampak positif dan negatif globalisasi sebenarnya dapat tergantung bagaimana suatu negara menyikapi. Karena dari dampak negatif, jika kita bisa menyikapi dengan bijak, bisa menjadi dampak positif. Contohnya aliran musik ke barat-baratan. Jika kita bisa bijak menyikapi, bisa menjadikan musik beraliran tradisional menjadi musik yang bernilai modern tanpa meninggalkan citra dan budaya suatu negara. Yang terakhir, ada saran. Globalisasi mempunyai dampak positif dan negatif sehingga kepada seluruh masyarakat diharapkan bijak dan menyikapi segala sesuatu yang bersumber dari luar. Bagi pemerintah menekan jumlah impor produk barang. Terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.